Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musatul Ulfa. Di sini akan sedikit menjelaskan mengenai teologi cinta dan pluralisme Johan Effendi. Langsung saja. Pluralisme sendiri berasal dari kata plural yang berarti banyak atau lebih dari satu. Sedangkan isme sendiri berhubungan dengan suatu paham atau aliran. Jadi, pluralisme merupakan sebuah paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk menjaga keunikan budayanya masing-masing. Dalam masyarakat majemuk, pluralisme merupakan basis kerukunan yang dinamis, baik menyangkut perbedaan seperti etnis, ras, dan gagasan. Bangsa Indonesia sendiri adalah bangsa yang majemuk, dan salah satu sisi kemajemukan bangsa Indonesia adalah dengan adanya keragaman agama yang dipeluk dan kepercayaan yang diyakini oleh penduduknya. Dengan kata lain, di Indonesia yang hidup dan berkembang adalah agama dan kepercayaan tidaklah tunggal dan beragam. Ada agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kenyataan sosial keagamaan yang demikian sebenarnya telah dipahami oleh para pendiri bangsa, bahwa beragama merupakan hak setiap penduduk dan hak ini harus dijamin oleh negara. Dan salah satu tokoh pemikir Islam yang menjunjung tinggi pluralisme adalah Johan Effendi. Usaha seorang hamba untuk meningkatkan kualitas kehidupan sesama makhluk tanpa sekat dan pembatas adalah bukti kecintaan seorang hamba terhadap Tuhannya, karena Tuhan adalah sumber kehidupan yang tak terbatas. Kerangka pikir sufisme tersebutlah yang membentuk dan memperkuat sikap pluralisme Johan Effendi. Dan di antara bukti kecintaan kepada Tuhan, menurut Johan Effendi, di antaranya adalah berusaha untuk memelihara dan melestarikan alam, karena alam semesta ini merupakan anugerah Sang Maha Wujud. Mengembangkan kreativitas untuk membangun lingkungan hidup yang lebih baik, karena proses kejadian dan penciptaan terus berlangsung sebagai karya Sang Maha Pencipta. Usaha menghilangkan pikiran dan sikap sempit, sekat-sekat yang memisahkan manusia dari manusia lainnya, karena hidup dan alam berasal dari Sang Maha Penganugerah yang diberikan untuk semuanya. Jadi, segala usaha untuk mengembangkan kehidupan di dunia ini, baik secara individual, sosial, maupun environmental, yang mengintegrasikan seluruh kegiatan hidup manusia tanpa fragmentasi dan departementalisasi antara apa yang disebut sebagai sakral dan profan, mempunyai dimensi spiritualitas sebagai perwujudan cinta kepada Tuhan. Dalam hal ini, Johan Effendi memimpikan sebuah dunia yang tidak dipisahkan oleh kotak-kotak agama. Bukannya Johan menafikan agama-agama, tetapi yang ia saksikan sebagai aktivis dialog antar agama adalah bahwa para pemeluk agama lebih senang menciptakan pembatas satu sama lain, dan tembok pembatas itu dibangun atas teologi kebencian. Dalam sufisme, Johan Effendi menemukan teologi cinta, bukan untuk menebur agama-agama menjadi satu, melainkan untuk mendekatkan para pemeluk agama dalam satu kesadaran bahwa mereka semua adalah umat yang satu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yang sudah sepatutnya saling mencintai.
Dalam suasana ketika dunia diwarnai oleh berbagai konflik dan tak satu agama pun yang sebagian pengikutnya tidak berlumuran darah dalam pembunuhan, ketika kelestarian alam terganggu oleh keserakahan manusia yang mengeksploitasinya demi kepentingan sendiri, ruh cintalah yang harus ditumbuhkan dalam kehidupan umat manusia. Tidak sulit menemukan referensi dari teologi cinta yang hendak dibangunnya, karena setiap kaum muslim selalu melafalkan kalimat dari Al-Quran, yaitu bacaan basmalah, yang isinya tidak lain adalah sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat inilah yang harusnya ditangkap sebagai isyarat agar aktualisasi hubungan manusia dengan sesamanya juga dengan alam lingkungannya dilandasi dan diwarnai oleh semangat cinta. Dan melalui teologi cinta sufisme, kegarangan hidup yang ditandai oleh konflik dan permusuhan, kegersangan hidup yang diakibatkan oleh materialistik dan hedonistik, kerusakan hidup yang dibayang-bayangi oleh polusi dan kelangkaan sumber-sumber alam, diharapkan akan sedikit lebih dapat dikurangi sehingga pesimisme berubah menjadi optimisme, kekhawatiran berubah menjadi harapan, kebencian berubah menjadi cinta. Dan menurut John Effendi, sufismelah yang mempunyai potensi spiritual untuk mengendurkan absolutisme yang mengungkung kehidupan manusia dalam berbagai manifestasinya. Dengan demikian, perkembangan kehidupan agama dan keberagaman makin menghajatkan peranan teologi cinta dalam sufisme, karena dalam sufisme terletak esensi keberagaman, dan dalam sufisme pula lah terdapat masa depan agama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.